Dan terima kasih juga apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pak Ilham Ramadan Maulana yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita di webinar pada kesempatan kali ini. Dan juga di eh, formulir pendaftaran ya, itu juga di pertanyaan terakhir ada pertanyaan seputar kebersediaan untuk menjadi pengisi webinar. Jadi buat yang sudah mengisi eh, berminat untuk menjadi narasumber, eh, insya Allah dalam waktu dekat akan kami hubungi ya untuk follow up kemungkinan untuk menjadi pembicara webinar seperti ini gitu ya. Jadi acara kita konsepnya santai karena Zoom ya. Jadi juga tentunya bisa disambi dengan yang lainnya. Kalau ada yang sedang di jalan atau sedang ada kegiatan lain bisa disambi dan itu sudah menjadi hal yang lumrah ya. Tapi semoga dengan kehadiran kita semua di sini ada manfaat yang sama-sama bisa kita dapatkan dari agenda webinar APIK ini. Kemudian yang terakhir sebelum nanti acara saya serahkan kepada Pak Romel sebagai moderator adalah kami sangat terbuka ya dengan masukan, dengan eh, apa namanya kemungkinan untuk berkolaborasi. Jadi silakan untuk kontak kami melalui IG, melalui WhatsApp, melalui eh, person ya in contact misalkan Pak Romel, Pak Ilham dan Pak Ian dan juga member APIK yang lainnya untuk kemungkinan-kemungkinan kolaborasi ya yang bisa kita sama-sama ciptakan. Demikian dari saya sebagai pembukaan ya dan alhamdulillah sudah jam 6 waktu Korea. Jadi acara bisa kita mulai dan saya serahkan kepada Pak Romen. Silakan Pak Romen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin baru 7 orang ya, tapi mudah-mudahan apa namanya ada yang menyusul gitu ya. Dan tentunya ini direkam dan juga nanti akan bisa menjadi apa namanya diupload juga di YouTube nantinya. Tapi jangan takut, ini adalah webinar eh, ilmiah yang menyampaikan perspektif, pengalaman, dan hasil penelitian dari Mas Ilham. Mas Ilham Ramadan Maulana, ternyata beliau juga adiknya Pak Rinaldi Maulana dari PLN di kantor pusat di bagian investasi juga. Saya baru tahu ada yang lapor tadi. Lalu di sini kita bisa sampaikan pembicara di sini merupakan apa namanya dari Smart Grid Laboratory dari Kookmin University Seoul, South Korea, dan beliau sekarang menjalani program PhD, tentunya masih berjuang. Semoga lancar dan sukses. S3-nya beliau juga dulu S1-nya di Universitas Brawijaya, Bachelor of Engineering tentunya di Power atau Elektro ya. Lalu masternya sama di Kookmin University, dan terakhir kita tertarik untuk apa namanya menggali itu atau bagaimana tren dari VPP atau Virtual Power Plant dan juga bagaimana koordinasinya dengan distribution sistem operator. Nah, ini juga merupakan eh, hal yang sangat penting karena di masa depan penetrasi renewable energy ataupun nanti energi itu sudah terdesentralisasi sehingga kita membutuhkan namanya platform VPP, di mana di sini distribution system operator itu akan lebih aktif lagi. Kalau saat ini belum ada secara masif di Indonesia, belum ada lah. Belum sampai boleh boleh dikatakan baru mau sudah berlangsung pada proyeknya. Ini ada Pak Dharma juga di sini yang sedang melakukannya. Jadi di sini kita berharap mendapatkan perspektif gitu ya atau pelajaran atau apa, update riset ya dan trennya bagaimana di bagian virtual power plant karena sangat penting juga nanti hubungannya nanti dengan smart grid. Nah, dengan adanya smart grid nanti renewable energy juga akan semakin bisa masuk ke dalam grid dengan mudah. Nah, ini sangat menarik ya karena minggu ini tentang virtual power plant oleh Mas Ilham dari Kookmin University. Minggu depan nanti tentang smart microgrid. Nah, itu dia mirip-mirip nih.
Nanti dijelaskan juga sama Mas Ilham. Itu perbedaannya apa sih sebenarnya smart microgrid dengan virtual power plant itu bedanya apa? Ujung-ujungnya nanti ketika dua hal ini ada, ini adalah bagian paling ujung end usernya dari smart grid atau ya smart microgrid ya mikronya gitu ya. Tapi ini bagian ujung. Nah, di dalamnya masih banyak sebenarnya PR-nya, tapi kita bahas dulu satu persatu. Dan minggu depan juga kita bahas dengan Mbak Nadia namanya dari Sugden Kwon University, beliau postdoktoral ya. Nah, ini sekalian promosi minggu depan juga bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi akan ada mengenai smart microgrid. Dan jujur saya pribadi bukan orang elektro, bukan orang power, tapi sejak masuk PLN eh, saya mulai sungguh-sungguh belajar ini dan senang sekali dengan Mas Ilham mau berbagi. Tentunya Apik juga banyak peneliti-penelitinya termasuk Mas Ilham, Mbak Nadia dan yang lain-lain banyak mengenai renewable energy dan tentang grid system ini. Dan tentunya di sini mungkin karena saya di PLN makanya saya mengundang Mas Ilham dan yang rekan-rekan lainnya. Oke, tidak memperpanjang waktu eh, karena presentasinya mungkin juga akan lebih banyak juga gitu ya. Saya persilahkan kepada Mas Ilham waktu dan tempat untuk mempresentasikan. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Romel atas sambutannya, atas perkenalannya. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya Pak ya? Sip. Sudah kelihatan, sudah jelas suaranya. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Ilham. Di sini saya sebagai PhD student di Kukmin University. Riset saya seputar DSO VVP. Jadi buat uh, mungkin 3 tahun ke depan saya akan berkulit di bidang-bidang ini. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya saya cuma mau sampai sharing-sharing aja terkait apa sih tren yang terjadi di virtual power plant sekarang dan gimana sih caranya kita untuk mengkoordinasikan antara VPP dengan beberapa operator lain seperti kayak kayak misalnya distribution system operator dan juga mungkin ke sistem yang lebih besar lagi kayak misal transmission system TSO gitu-gitu. Nah, mungkin saya mulai dari apa itu virtual power plant ya. Jadi virtual power plant itu sebenarnya eh, gabungan dari beberapa generator yang mana kita agregat, kita collect energinya, terus kita usahakan untuk berpartisipasi di sistem yang lebih besar seperti misalnya distribution system supaya eh, apa namanya menjadi suatu generator yang kita bayangkan lebih besar. Jadi ada beberapa karena kan kalau misalnya kita mau partisipasi ke dalam suatu market itu kan ada batasan minimum dari eh, berapa sih daya yang dibangkitkan, berapa daya yang dibangkitkan gitu. Seperti analoginya itu kayak misal kita eh, mau jualan sepatu. Jadi misal di apa namanya di, di bidang sepatu ini kita ada beberapa kompetitor seperti misalnya Adidas, Nike sama New Balance. Itu Nike itu semuanya kan tiga-tiga ini merupakan brand besar ya. Nah, terus ada beberapa brand kecil seperti misalnya brand A, brand B, brand C. Cuman brand A, brand B, brand C ini nggak bisa langsung apa namanya partisipasi ke dalam market sepatu yang mana dikarenakan eh, mungkin kapasitas produksinya yang kecil atau dia nggak bisa ngasih sustain sepatunya gitu-gitu. Makanya kita perlu adanya yang namanya kolektor. Di mana kolektor ini akan mengumpulkan beberapa sepatu dari berbagai macam brand lokal. Terus gunanya apa? Untuk nantinya bisa bersaing dengan beberapa brand besar seperti misalnya Adidas, Nike, sama New Balance. Sehingga ketika sudah masuk ke market, itu eh, kapasitas atau produksi sepatunya itu saling bisa bersaing lah. Intinya di situ. Yang mana tujuannya untuk memuaskan dari kebutuhan pasar customer gitu. Jadi intinya VPP itu secara umum itu mengumpulkan. Jadi tujuannya VPP itu adalah untuk mengagregasi, terus mengendalikan aset-aset distribusi, misal aset generator-generator yang ada, misal
Nah, di sini generator-generator ini dikumpulkan dan dianggap menjadi satu kesatuan generator yang nantinya siap untuk berpartisipasi ke jaringan distribusi yang lebih besar atau ke pasar gitu. Nah, cuman bedanya VPP sama operator-operator lain kan di distribusi ini kan nggak cuma ada operator yang namanya VPP. Nah, bedanya antara VPP dan yang lainnya itu yang paling mencolok di bagian dia bisa dikomunikasikan secara jarak jauh dan otomatis gitu. Jadi interaksinya nggak terbatas kepada lokasi yang kayak misalnya microgrid seperti itu, yang kita hanya ngontrol di daerah. Kalau misal daerah A ya kita bisanya ngontrol daerah aja gitu. Sedangkan kalau PPP itu nggak terbatas pada jarak gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya, oh ya, terus eh, untuk VPP itu sendiri, sebenarnya VPP itu kan eh, kita ada VPP karena munculnya beberapa generator-generator kecil yang ada di sistem distribusi. Nah, untuk di sistem yang transmisi kita biasanya ngontrol generator itu menggunakan EMS, jadi Energy Resource Management System. Sedangkan kalau misalnya distribusi itu namanya Distributed Energy Resource Management System, yang mana sebenarnya PPP itu merupakan bagian dari DMS itu sendiri. Jadi DRMS itu suatu platform yang fungsinya itu untuk mengoptimalisasi sama mengendalikan DER atau generator-generator kecil, dan juga mungkin semisal ada baterai atau ada uh, load-load yang bisa dikontrol, kita bisa mempertimbangkan, kita bisa uh, mengoptimalkan juga demand responnya gitu. Jadi secara umum itu di RMS itu berfungsi untuk pertama mengagregasi, jadi mengumpulkan beberapa tiar kecil, kemudian menggabungkannya menjadi satu sumber daya yang lebih besar. Terus juga secara umum itu untuk menangani pengaturan teknis yang rumit, jadi supaya lebih mudah pelayanannya antara koordinasinya antara mungkin distribusi sistem operator sama PVP. Jadi kita sama generator-generator kecil kita perlu namanya DRMS gitu. Selain itu, DRMS juga berfungsi untuk mengoptimize dari semua komponen-komponen yang ada seperti DER, terus demand response atau mungkin baterai dan lain-lain, supaya dapat uh, mendistribusikan listrik secara murah dan juga berkualitas tinggi gitu. Selain itu kita juga kebutuhan kita terhadap DRMS itu adalah untuk menjatuhkan bahasa, kalau misalnya mungkin di kontrol di sistem distribusi mungkin ada beberapa protokol. Nah, fungsinya DRMS itu untuk kita bisa mengendalikan itu dalam lebih mudah lah. Jadi kayak translator gitu juga fungsinya. Nah, kemudian tadi kan eh, DPP merupakan bagian dari DRMS itu sendiri. Nah, jadi ini contoh dari diagram DRM, DRMS yang mana koordinasi dari DRMS itu bisa langsung ke distribusi transmission system atau bisa juga langsung ke distribution system. Jadi punya koordinasi kedua partai ini. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita koordinasi sama DSO di waktu yang sama, kita nggak bisa koordinasikan DRMS dengan DSO karena nanti terjadi konflik atau double bidding mungkin seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fungsi dari DRMS itu sendiri intinya buat mengumpulkan, menyatukan beberapa komponen seperti pembangkit listrik kecil ini, DER, dan juga demand response atau load-load yang dapat dikontrol. Nah, dari DRMS ini sendiri
kita biasanya sering dengar apa namanya operator-operator yang ada di sistem distribusi yang namanya seperti VPP dan microgrid. Nah, kadang-kadang itu kita salah mengartikan apa itu microgrid, apa itu VPP. Bukan salah mengartikan sih, lebih tepatnya kayak kayak kita nggak tahu apa sih VPP itu, apa sih microgrid itu. Nah, kalau secara eh, secara struktur itu microgrid itu dia eh, terhubung langsung dengan substation biasanya. Jadi di sini perbedaan utamanya antara microgrid dan VPP itu dia biasanya terhubung langsung di satu substation dan mengontrol hanya pada eh, satu daerah. Misal dia terintegrasi dengan substation A, maka yang bisa dikontrol itu ya bagian-bagian yang ada di substation A gitu. Dan biasanya dia koordinasinya langsung dengan DSO. Cuman bisa dengan DSO aja, jadi nggak bisa koordinasi dengan DSO karena keterbatasan lokasi itu tadi. Cuman pada dasarnya microgrid ini intinya untuk mengagregasi, jadi mengumpulkan eh, generator-generator kecil ini atau DVR dan juga eh, mengumpulkan beberapa load-load seperti ini gitu. Terus kalau misalnya terus apa bedanya sama VPP? Nah, dari diagram ini kita bisa lihat kalau misalnya VPP itu nggak harus dalam satu substation. Cuman kalau kita misal mensimulasikan suatu apa namanya sistem, terus kita mengelompokkan grouping VPP berdasarkan satu substation itu nggak masalah. Cuman pada secara umum VPP itu nggak terbatas pada satu substation aja. Dia jadi operator yang namanya VPP itu bisa mengontrol beberapa generator yang tidak dibatasi jarak. Jadi kita bisa mungkin di substation A kita punya dua generator, terus di substation B kita punya tiga generator yang terhubung sama VPP satu misal gitu. Terus VPP 2 dia juga punya generator yang terpisah posisinya, nggak terhubung dalam satu uh, substation yang sama gitu. Cuman secara umum fungsinya sama yaitu untuk mengagregasi. Nah, terus uh, ada beberapa perbedaan dari VP dan microgrid. Bagi menjadi tiga tujuannya agregasi. Tadi yang pertama untuk VPP itu, jadi tujuannya untuk mengagregasi DIR dan untuk menyediakan daya, energi, dan layanan jaringan ke sistem transmisi dan distribusi yang lebih besar. Jadi nggak terbatas pada sistem distribusi aja yang dilakukan sama microgrid gitu. Terus untuk controllernya sendiri, VPP itu biasanya terkoordinasi, terdistribusi secara digital di berbagai lokasi, nggak terbatas pada satu lokasi. Terus fokusnya itu untuk optimisasi dan dispatch dari kebutuhan jaringan. Sedangkan untuk microgrid itu biasanya untuk mengelola sama intinya untuk mengelola tiga beban dan pembangkit konvensional, cuman dia mempunyai bisa terintegrasi secara grid secara langsung ataupun island atau nggak terhubung sama grid gitu. Terus hubungannya VPP microgrid dengan grid itu yang pertama untuk VPP sendiri itu bersifat virtual sesuai dengan namanya dia nggak terbatas pada uh, apa konfigurasi sistem harus dalam satu konfigurasi sistem, cuman bisa menyebar gitu. Sedangkan untuk microgrid biasanya kita uh, konfigurasi sistemnya harus jelas kayak misal uh, dalam satu substation yang sama gitu. Jadi perbedaan utamanya itu di lokasi. Kalau VW nggak terbatas pada lokasi, kalau misalnya microgrid biasanya terbatas pada lokasi. Nah, eh, lanjut ya tentang VPP. Nah, VPP itu sendiri secara bisa dibagi menjadi dua
berdasarkan klasifikasinya itu kita bisa bagi VPP jadi dua, yaitu ada namanya komersial VPP dan juga ini technical VPP. Nah, untuk yang komersial VPP itu dia berfokus pada maksimalkan profit, yaitu melakukan perdagangan listrik, kontribusi ke pasar, partisipasi, terus bidding, dan lain-lain. Sedangkan untuk technical VPP dia lebih berfokus pada gimana caranya menstabilkan listrik. Jadi memenuhi beberapa constraint yang ada, batasan-batasan yang ada, nggak melenceng dari batasan tersebut. Terus juga menjaga keandalan dari dan stabilitas grid gitu. Jadi intinya untuk yang CVPP itu orientasi pada bisnis dan TVPP orientasi pada teknis. Jadi kalau misalnya kita uh, bicara tentang VPP, biasanya VPP itu bicara tentang dua hal ini. Yang mana kita harus gimana cara kita menjaga sistem biar tetap stabil di waktu yang sama, gimana juga caranya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Gitu. Nah, terus beberapa contoh VPP di negara-negara lain seperti di Eropa itu seperti di Inggris yaitu eh, partisipasi VPP itu jadi sebelum bahas tentang partisipasi VPP jadi pasar di electrical market ini ada banyak. Jadi kayak misal ada namanya wholesale market dan juga retail market. Wholesale market itu yang besar. Kalau di Korea itu seperti KBX, kalau misalnya di Indonesia mungkin masih terintegrasi di PLN. Jadi yang uh, lingkupnya lebih besar di transmission system yang wholesale market. Sedangkan retail market itu biasanya ada di bagian distribusi-distribusi. Jadi uh, di bagian DSO gitu. Jadi apa namanya VPP join ke berpartisipasi ke market DSO melalui retail market atau VPP berkontribusi ke wholesale market melalui DSO gitu. Nah untuk di Inggris sendiri itu VPP udah bisa berpartisipasi ke dalam pasar energi, terus juga bisa pasar kapasitas. Jadi pasar kapasitas itu kalau misalnya suatu pembangkit VPPA itu bisa menjaga karena di kontrak misal dia punya kontrak supply sehari itu 5 megawatt dan kalau dia bisa memenuhi supply megawatt tanpa ada apa namanya kekurangan sedikit ada kurangnya misal di tengah-tengah dia supply cuma 4 itu kalau misalnya dia bisa memenuhi dalam satu hari dia bisa dapat insentif lagi gara-gara ke pasar kapasitas ini. Dan juga layanan pendukung itu auxiliary market. Jadi kalau misalnya dia bisa menjaga flexibility atau kita biasanya juga mengenal sebagai flexibility market. Kalau dia bisa menjaga voltage, bisa menjaga congestion dan sebagainya, itu uh, bisa di apa namanya? Bisa dikasih bisa jadi ketika VP udah yakin bisa berpartisipasi dalam menjaga voltage dan lain-lain, dia bisa berkontribusi ke dalam layanan pendukung ini. Gitu. Terus untuk yang di Jerman, jadi ini apa namanya ringkasan dari partisipasi-partisipasi VPP di berbagai negara. Kayak misalnya sekarang di Jerman dan Amerika dia belum bisa untuk berpartisipasi di VPP belum belum bisa untuk berpartisipasi di kapal kapasitas. Tapi untuk di Korea sendiri biasanya kita itu lebih sering mengikuti yang dari Amerika ya. Jadi uh, dari profesor-profesor itu sendiri juga suruh kita untuk melihat dari Amerika dan juga Jerman. Jadi untuk membandingkan uh, gimana VBP itu. Nah terus kalau dari apa namanya target di Eropa sendiri juga dia target dari Eropa itu ingin menaikkan injeksi dari energi terbarukan
menjadi 22%, dari 22% menjadi 45%. Terus penerapan sistem liberalisasi pasar energi, yaitu energinya sekarang nggak nggak sentralis energi lagi, tapi desentralis energi, pasar energi gitu. Jadi semua semua eh, partai kayak misal VPP atau DSO bisa generator-generator bisa saling kompetisi untuk melakukan bidding. Nah, terus ini ada beberapa contoh VPP, operator-operator VPP di berbagai negara, dia mostly mempunyai tujuan yang sama, yaitu kayak misal stabilitas jaringan, peningkatan penetrasi energi terbarukan, sama meningkatkan keandalan supply. Jadi eh, tujuannya mirip-mirip, eh, cuman satu VPP itu mungkin kalau nantinya kita mau menerapkan VPP, itu kita harus apa, define juga, kita jelaskan VPP yang mau kita buat itu tujuannya apa. Mungkin ada VPP yang cuman uh, tujuannya untuk mengatur pengendalian permintaan dari rumah tangga, nggak bisa untuk mengendalikan permintaan dari industri. Jadi dia nggak bisa kontribusi buat ke pasar industri gitu. Ada juga uh, VPP yang bertujuan untuk menjaga stabilitas jaringan. Jadi nggak cuman suplai energi atau menjual energi, tapi dia juga harus menjaga kualitas jaringan. Kayak misal tegangannya harus dijaga, atau pastikan nggak ada congestion, nggak ada kemacetan-kemacetan jaringan seperti itu. Nah, terus juga apa, kapasitas dari VPP di berbagai negara itu macam-macam. Jadi nggak ada yang kapasitasnya besar banget kayak seperti yang di Jerman ini, ya hampir 1 gigawatt. Ada juga yang lebih kecil. Jadi VPP ini jadi dilihat dari kapasitasnya, ini VPP ini partisipasinya ke pasar-pasar yang berbeda. Kayak misalnya kalau yang kecil ini biasanya partisipasi mungkin ke pasar yang retail atau distribution system. Kalau misalnya yang besar-besar mungkin bisa berpartisipasi ke wholesale market yang kawasan sistem transmisi gitu. Nah, untuk di US sendiri biasanya pasar-pasar yang sudah bisa, pasar-pasar yang tersedia itu seperti ERCOT dan juga PCM. Selain itu juga ada Kaiso gitu-gitu. Nah, kalau di Korea sendiri itu pasarnya masih belum ada. Jadi di Korea sendiri cuma ada satu pasar wholesale market, namanya yang ngatur pasar itu KPX. Nah, ini dari beberapa contoh tadi VPP, kita dapat simpulkan bahwa VPP itu nggak terbatas dari eh, fisik pembangkit. Jadi kita bisa fisik suatu pembangkit. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa pembangkit yang ada jadi satu. Jadi misal kita bangun pembangkit A, kita bangun pembangkit B, kita bisa menggabungkan itu menjadi satu kesatuan di bawah operator VP. Terus buat kapasitasnya juga bervariasi, mulai dari skala kecil dan menengah. Terus eh, penentuan apa namanya, partisipasi VPP dilihat dari kapasitasnya itu juga menentukan pasar mana yang dia bisa berpartisipasi gitu. Nggak semua VPP bisa berpartisipasi ke semua pasar, tergantung dari karakteristik dari VPP itu sendiri. Nah, terus gimana sih caranya untuk apa namanya, kita bisa me- meningkatkan kontribusi penerapan VPP. Nah, itu yang pertama kita perlu apa namanya, regulasi supaya VPP itu bisa berpartisipasi ke pasar. Karena kan kalau misalnya sistemnya sentralis gitu, atau eh, pasarnya cuma satu dan nggak ada pasar-pasar kecil yang bisa membuat VPP itu kontribusi apa. Kalau misalnya pasarnya cuma satu, VPP itu nggak bisa diterapin. Jadi kita cuma bisa memerankan VPP sebagai TVP tadi atau technical VPP. Sedangkan VPP juga perlu untuk
Sedangkan VPP nggak terbatas pada technical VPP, kita juga ada komersial VPP yang mana bertujuan untuk memaksimalkan profit dari VPP itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau ke depannya mau menerapkan VPP di Indonesia, kita perlu apa namanya membuka regulasi di mana VPP bisa berkontribusi ke kelistrikan di Indonesia. Terus uh, dampak dari adanya VPP itu bisa pertama bisa menurunkan beban puncak kayak misal dia kayak misalnya di Amerika Serikat itu bisa menurunkan uh, 60 gigawatt beban puncak targetnya di tahun 2030, terus menjaga stabilitas jaringan dan keandalan jaringan karena dengan adanya distributan dengan adanya tiar-tiar kecil ini otomatis membuat apa ya sistem operator yang di eh, skala lebih besar kesulitan untuk mengontrol generator-generator kecil ini. Jadi fungsinya PPP itu untuk membantu operator-operator yang di atas untuk mengontrol tiar-tiar yang kecil ini gitu. Terus dengan adanya VP diharapkan bisa mengurangi juga biaya operasional dan biaya listrik nasional. Nah, sedangkan untuk di Korea itu sendiri, Korea itu sebenarnya eh, cuma ada satu market, jadi kita belum ada yang namanya DSO di Korea. Jadi di Korea itu cuma ada namanya DSO atau ISO ini. Nah, marketnya itu cuma satu di sistem transmisi aja. Jadi eh, untuk sekarang kondisinya seperti itu di Korea. Jadi masih ada harganya cuma satu juga. Jadi nggak ada harga-harga eh, nggak ada harga yang bervariasi gitu. Jadi misal di jam satu ya Pak, harganya misal 1.000 untuk semua daerah di Korea semua harganya 1.000 gitu. Nah cuman Korea sendiri sekarang lagi apa namanya riset juga terkait VPP dia seenggaknya VPP bisa kontribusi ke pasar wholesale market ini, wholesale energy market. Meskipun uh, kalau misalnya mau join ke wholesale energy market ini kita perlu kapasitas, perlu ngumpulin beberapa pembangkit yang besar-besar supaya bisa memenuhi batas minimum bidding. Tapi seenggaknya Korea sekarang lagi fokus ke pengembangan VPP di gimana caranya dia partisipasi di market. Di waktu yang sama juga sekarang Korea juga lagi riset gimana sih caranya kita eh, munculkan DSO ini. Jadi kan DSO kan sekarang fungsinya cuma sebagai apa namanya eh, operator kontrol aja di daerah sistem distribusi di kawasan distribusi. Sedangkan eh, kalau misalnya kita lihat di Amerika itu sudah udah ada yang namanya retail market. Jadi DSO selain fungsinya untuk mengontrol operasi-operasi selain buat mengoptimalkan eh, generator-generator yang ada kayak eh, selain selain untuk apa namanya mengontrol mengoptimis generator-generator yang ada, DSO juga bisa untuk eh, sebagai pasar di mana VPP bisa nanti bidding ke DSO di kawasan retail market ini. Jadi biddingnya nggak cuma di satu terpusat di DSO, tapi biddingnya juga ada di daerah seperti daerah-daerah yang lebih kecil buat ada di daerah-daerah yang lebih kecil gitu. Jadi ini sekarang transformasi dari Korea, koordinasi antara jadi penting buat kita tahu gimana sih caranya DSO koordinasi sama uh, transmission system atau DSO, terus VPP gimana caranya koordinasi sama DSO, terus ada nggak sih kondisi di mana VPP itu bisa koordinasi sama DSO gitu-gitu. Karena kalau kita lihat kan kalau yang contoh di sini VPP cuma berkoordinasi sama DSO, sedangkan sebenarnya sebenarnya koordinasi antar operator ini nggak terbatas pada ini aja. Jadi kalau misalnya nanti bakal kita bahas lagi gimana caranya koordinasi PPP di sistem-sistem yang lain uh, di berbagai uh, apa namanya
topologi. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti di sini, itu semuanya tertuju di TSO. Jadi nggak ada koordinasi dari TSO. Jadi di Korea sendiri itu sistemnya masih namanya total TSO. Jadi semuanya berpusat pada TSO. TSO untuk ngatur semuanya, mulai dari optimisasi dan juga bidding. Nah, eh, jadi karena sekarang di Korea itu fokusnya masih di sistem transmisi aja. Jadi dari masalah itu saya eh, meneliti gimana sih caranya untuk mengimplementasi eh, gimana caranya meningkatkan kontribusi VPP ke sistem kelistrikan di Korea, dan gimana strategi kita untuk mengkoordinir antara DSO dengan DSO, apa sih koordinasinya gimana, terus antara DSO dengan VPP koordinasinya gimana, terus antar VPP dan DSO koordinasinya gimana, itu saya bahas di paper ini. Jadi eh, koordinasi antara CSO, antara sistem transmisi, sistem distribusi, dan VPP itu ada beberapa model. Yang pertama total TSO, di mana ini seperti contoh yang di Korea sekarang, VPP atau agregator itu kontribusinya langsung ke TSO, dan juga TSO langsung koordinasi dengan TSO. Jadi TSO itu yang mengelola seluruh sistem, termasuk dispatch dari DR itu sendiri. Sedangkan untuk total TSO itu dia membagi yang tadinya kita terpusat di TSO, kita bagi menjadi skala yang lebih kecil di beberapa TSO atau distribution operator. Jadi nanti VPP kontribusi VPP berkoordinasi hanya hanya terbatas kepada TSO, dan nggak bisa kontribusi ke sistem yang lebih besar TSO gitu. Nah, sedangkan untuk penerapan ke total TSO itu mungkin di Korea sendiri agak susah ya, karena semula sistemnya total di TSO, yang mana koordinasinya terpusat pada TSO, terus tiba-tiba semisal kita mau menerapkan total TSO itu mungkin sulit diterapkan atau bahkan agak susah karena terbatas dari regulasi, dan juga eh, mungkin utility sistem yang ada nggak memadai buat penerapan total TSO. Jadi karena itu saya coba mengusulkan menggunakan hybrid TSO, yang mana kita eh, menggabungkan antara eh, topologi dari total TSO dan total TSO kita gabungkan. Jadi nanti eh, secara ringkasnya VPP bisa koordinasi kepada TSO, dan juga langsung bisa koordinasi kepada TSO gitu. Jadi koordinasinya mulai mulai terdesentralisasi, cuman masih ada kok peran dari TSO, karena kalau kita menghilangkan peran dari TSO itu mungkin agak nggak mungkin ya, kayak misal kita udah punya IMS, terus tiba-tiba IMS yang ada nggak kita pakai, terus kita pakai DMM, DMS, itu agak nggak mungkin, agak sulit untuk diimplementasikan. Jadi di sini saya mengusulkan hybrid DSO untuk eh, koordinasi antara DSO dan VPP. Nah, terus lebih detail lagi di koordinasi antara VPP, DSO, dan DSO ini eh, seperti yang digambar ini. Jadi nanti urutannya itu pertama VPP bidding dulu ke TSO. Jadi berapa sih? Pertama VPP forecast dulu, forecast ketersediaan eh, power yang ada itu berapa. Misal di DR dia DR1 bisa supply 2, DR2 bisa supply 3 megawatt. Jadi VPP bakal bidding ke TSO untuk bidding
kita punya 5 megawatt atau kita punya 500 kita punya 50 megawatt daya. Terus nanti habis kita bidding, nanti DSO akan berkoordinasi dengan DSO untuk apa namanya, meminta DSO untuk mengecek apakah dengan injeksi 50 megawatt ini sistemnya akan tetap stabil atau enggak. Nah, habis itu nanti DSO eh, akan ngecek, terus habis itu kalau misalnya ternyata ini nggak bisa, apa namanya, 50 megawatt itu nggak bisa, kita cuma bisa kalau misalnya VP kontribusi 50 megawatt, nanti sistemnya ada yang ada congestion line, ada line yang congested atau voltage-nya jadi ada yang nggak terpenuhi. Nanti VPP bakal optimize lagi, mengoptimalkan uh, available power di DR ini. Habis dia mengoptimize, nanti dicek lagi ke DSO. Habis itu nanti DSO ngecek lagi. Habis uh, oh bisa misal 45 megawatt bisa, nanti dari DSO bakal ngasih tahu ke DSO. Terus dari DSO bakal uh, ngasih perintah untuk generate 45 megawatt power gitu. Jadi ceritanya seperti itu untuk model hybrid itu. Cuman untuk detailnya mungkin uh, bisa dibahas lagi karena uh, nah intinya di paper ini kita bahas tentang hybrid DSO yang mana kita tidak menghilangkan peran dari DSO sebagai apa namanya, uh, operator yang operator yang udah ada sebelumnya gitu. Nah, cuman ketika kita bicara tentang koordinasi ini, pasti ada beberapa masalah yang muncul. Jadi, yang pertama itu, karena tadi VPP itu kan punya dua tipe, eh, technical VPP sama commercial VPP, berarti kita ada dua masalah nih. Yang pertama, gimana caranya dispatch power, eh, dan juga gimana caranya kita menetapkan harga pasar, gitu. Nah, kenapa ini jadi masalah? Bagaimana cara kita dispatch power? Karena sekarang sistemnya jadi lebih kompleks. Karena kita ada beberapa DR yang generatornya nggak terpusat satu, tapi menyebar merata ke beberapa daerah. Jadinya untuk mengatasi, untuk mengkoordinasi generator-generator yang nggak terpusat di satu daerah ini lebih susah. Nah, terus caranya gimana untuk kita mengoptimasi beberapa DR yang ada ini? Di sini saya menggunakan metode yang namanya optimal power flow. Jadi dengan cara mengoptimalkan power flow, uh, aliran daya, nantinya misal, jadi optimal power flow itu gimana caranya kita ada meminimize cost, jadi kita meminimalisir uh, cost yang ada, dan di waktu yang sama kita juga memenuhi beberapa limitasi yang ada. Misal uh, thermal limit kita juga harus pertimbangkan itu, atau mungkin adanya uh, voltage limit kita juga harus pertimbangkan itu. Jadi dengan menerapkan optimal power flow kita bisa, diharapkan nantinya kita bisa menjaga mendistribusikan listrik dan juga menjaga sistem agar tetap stabil seperti itu. Nah, yang kedua, gimana caranya kita menetapkan harga. Jadi kalau misalnya, karena kan sekarang harga itu menjadi salah satu apa ya, eh, harga itu kalau misalnya, jadi harga di sini itu dengan harga, kita tuh ngasih harga yang berbeda-beda setiap lokasi. Jadi harapannya dengan harga yang berbeda itu nanti VP operator bisa tahu nih, oh di kawasan ini harganya listriknya kalau misalnya kita jual listrik murah, murah. Jadi kalau misalnya kita jual di waktu itu nggak worth it. Sedangkan di
daerah lain, kalau misalnya kita jual listrik, ini kita dapat keuntungan yang maksimal. Jadi dengan adanya sinyal harga ini, kita dapat tahu nih mana daerah yang eh, bermasalah atau lagi ada trouble, atau mana daerah yang eh, apa namanya sistemnya lagi baik-baik aja gitu. Jadi makanya di paper ini kita bahas dua hal, gimana caranya menerapkan OPF dan juga gimana caranya membuat eh, sinyal harga yang bisa merepresentasikan kondisi sistem di suatu daerah. Nah, OPF itu jadi OPF itu sebenarnya sudah biasa diterapin di sistem yang ada, misal transmission system. Cuman pastikan antara transmission system dan distribution system kan karakteristiknya beda di sistem apa namanya topologinya, terus di fitur-fiturnya juga beda, eh, tegangannya juga beda. Makanya ya bisa nih kita pakai eh, satu tipe OPF buat semua daerah itu eh, bisa, cuman nggak optimal aja gitu. Jadi di sini eh, saya bandingkan antara OPF yang biasa digunakan di transmission system dan juga distribution system. Nah, untuk yang biasanya digunakan di transmission system itu kita biasanya menggunakan namanya DCOPF. Jadi eh, di DCOPF ini kita mengonsumsi beberapa parameter, kayak misalnya di voltage ini kita anggap satu, jadi kita nggak mempedulikan tentang voltage karena di transmission system kan voltage-nya besar. Jadi kalau misalnya ada violation eh, kecil pun nggak terlalu berimpact kepada sistem. Sedangkan kalau di distribution system, kita perlu memperhitungkan voltage constraint, kita juga perlu menghitungkan losses karena sistemnya lebih kecil, jadi lebih apa namanya rentan terhadap loss loss jaringan dan juga terhadap perubahan tekanan. Nah, masalah selanjutnya di bagian sinyal harga. Nah, di Korea sendiri itu sinyal harganya masih satu SMP. Jadi satu kawasan itu harganya sama. Meskipun setiap time period itu beda-beda, cuman di satu waktu itu untuk semua lokasi Korea itu punya harga yang sama. Nah, tapi dengan harga yang sama ini, maka nanti nimbulin masalah. Kita dengan harga yang sama kita nggak tahu nih mana daerah yang rentan dan mana daerah yang masih baik-baik aja. Jadi BPP nanti nggak bisa mendapatkan informasi, oh di sini itu supply yang banyak nggak apa-apa karena kita masih butuh listrik. Sedangkan di daerah yang lain, daerah yang B misalnya, itu kalau misalnya VPP supply lagi, mungkin sistemnya bakal kolaps gitu. Makanya pentingnya penetapan harga itu sebagai sinyal VPP untuk menentukan seberapa banyak power yang bisa didistribusiin ke sistem gitu. Jadi VPP itu salah satu inputan dari operator atau dari TSO, dan TSO itu adalah sinyal harga. Jadi dengan sinyal harga ini diharapkan VPP bisa mengoptimalkan uh, power yang dibangkitkan dengan memperhatikan uh, apa namanya keadaan sistemnya itu. Nah, maka dari itu kita nggak bisa pakai SMP nih, kita harus pakai sinyal penetapan sinyal harga yang lain. Di sini saya pakai namanya LNP. Jadi LNP itu nanti eh, intinya harga yang merepresentasikan biaya tambahan untuk masuk peningkatan beban kecil, misal 1 megawatt pada suatu node. Jadi harga yang kita misal untuk naik 1 megawatt, kita berapa sih harga yang kita perlukan
harga yang bisa. Jadi LMP itu nanti penetapan harganya beda-beda berdasarkan kondisi suatu jaringan, dan harga LMP itu lebih bisa apa namanya, bisa dijadikan sinyal untuk VPP membangkitkan berapa besar uh, power yang sebaiknya dibangkitkan. Jadi kesimpulan dari uh, paper saya itu intinya ada dua masalah: gimana caranya kita mengoptimalkan uh, distribusi dari power, distribution power dari tiar-tiar yang ada, dan juga gimana caranya kita memberikan sinyal harga yang merepresentasikan kondisi suatu daerah gitu. Nah, selain itu kita di sini saya juga menerapkan apa ya, by level lah. Jadi salah satu metode optimisasi yang mana nanti kita bisa mengkoordinasikan antara VPP dan DSO secara bersama-sama. Jadi kita bisa mengoptimisasi VPP dan DSO sekaligus. Jadi kita memperhatikan konstrain-konstrain dari VPP dan juga sekaligus memperhatikan konstrain-konstrain dari DSO dengan tujuan untuk memaksimalkan profit yang ada memaksimalkan profit dari DR. Jadi di situ ini sisanya lebih ke teknikal aja sih, kayak DCOPF itu apa. Eh, jadi ini DCOPF itu kita ada beberapa asumsi seperti ini. Terus kita tujuannya dengan kita untuk merunning OPF ini, kita punya tujuan yaitu untuk memaksimalkan harga yang ada seperti itu. Terus ini ada batasan-batasannya aja. Power balance-nya harus terpenuhi, terus memperhatikan line flow limit, dan juga memperhatikan beberapa generator output limit gitu. Terus ini di COPF masih sama, cuman kita mempertimbangkan losses. Nah, untuk di paper saya menggunakan ini. Tuh, jadi intinya kita menambah, karena kalau di sistem distribusi, kalau kita nggak perhitungan line losses, takutnya uh, di kondisi lapangannya daya yang diterima beban tidak memenuhinya atau seperti. Padahal kita sudah membangkitkan beban, membangkitkan daya seperti yang dibutuhkan. Jadi penting untuk mempertimbangkan losses di distribution system. Nah, ini perbandingan ya antara OPF antara beberapa uh, OPF algorithm. Intinya untuk yang di COPF itu paling simple dan biasanya dipakai di transmission system, sedangkan untuk lossy di COPF dan SCOPF itu sedikit lebih kompleks, dan itu biasanya kita pakai di sistem distribusi yang lebih akurat gitu. Nah, terus tadi untuk pricing methods-nya itu ada beberapa: SMP, LMP, dan DLMP. DLMP itu sebenarnya sama seperti LMP, cuman bedanya ini di kawasan distribution system. Nah, perbedaan utama itu di bagian komponennya. Jadi kalau misalnya SMP itu harganya sama untuk satu sistem, sedangkan untuk LMP itu bisa berbeda-beda tergantung apakah ada daerah yang eh, ada kemacetan-kemacetan jaringan atau enggak. Nah, terus untuk di LMP itu lebih kompleks lagi karena mempertimbangkan beberapa harga seperti losses cost dan juga voltage support. Jadi kalau misalnya tegangan yang nggak terpenuhi pun harganya akan menurun gitu. Maksudnya harga jual listriknya akan menurun. Nah, terus ini gimana saya memformulakan by level. Jadi di sini saya tujuan tujuan saya itu untuk gimana caranya untuk kita memaksimalkan profit dari VPP. Jadi eh, tujuannya seperti itu. Terus, nah ini untuk eh, koordinasi gimana caranya, eh, sequence-nya gimana sih? Tadi antar antar entitasnya gimana, perannya dia itu apa? Kayak misalnya yang pertama DR itu nanti DR ngirim sinyal ke VPP untuk membangkitkan energi, habis itu VPP bakal melakukan scheduling, habis melakukan scheduling,
Nanti hasil schedulingnya bakal dikirimkan ke TSO tapi melalui TSO. Nah, terus TSO juga menselipkan beberapa informasi seperti harga SMP di transmission system itu. Di sini kenapa saya pakai SMP? Karena di Korea tadi itu masih sistemnya SMP. Jadi kita untuk transmission system kita ambil harga SMP, sedangkan nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk kita menentukan harga di distribution system itu sendiri. Jadi untuk memunculkan harga-harga di LMP itu. Nah, habis itu nanti kita ada beberapa evaluasi. Misal kita melakukan analisis power flow. Habis itu kita habis dari analisis, habis melakukan analisis power flow kita bisa tahu nih apakah ada jaringan-jaringan yang congest, yang macet atau enggak. Jadi kalau misalnya ada, kita minta VPP buat readjust schedule gitu supaya memenuhi limitation yang ada. Terus habis itu nanti dikembalikan lagi ke TSO. Terus TSO bakal nyari tahu harga di LMP-nya, terus dikirimkan. Terus nanti VPP bakal adjust lagi harga apa, berapa sih daya yang mau dibangkitkan seperti itu dari hasilnya harga di LMP ini. Terus ini gimana caranya memecahkan by level optimization model ya tadi. Jadi beberapa proses. Jadi kita reformulate. Ada beberapa macam, ada menggunakan iteration dan juga mungkin Monte Carlo dan sebagainya. Kalau di sini saya menggunakan uh, reformulation menggunakan pakai MPC model. Di sini gimana caranya reformulation dari konsulen-konsulen yang ada di lower level. Terus habis itu kita masukkan ke dalam konsulen yang ada, terus kita simulasikan gitu. Nah, sistem saya itu seperti ini kurang lebih. Jadi saya punya dua VPP dan di sini masih menggunakan lokasi yang sama ya. Jadi lokasi yang berdekatan untuk VPP A, VPP 1 itu yang berada di atas, VPP 2 yang berada di bawah. Terus setelah habis itu kita eh, saya buat beberapa case tadi, kayak misalnya ada case yang dimana itu nggak ada congestion, terus di case B ada congestion di distribution line 1, terus ada congestion di distribution line 4 seperti itu. Jadi kita terus di case terakhir itu congestionnya ada di mana-mana. Kita cek apakah profitnya, apakah dengan adanya peningkatan congestion VPP bisa tetap mendapatkan profit yang maksimal, karena kan kalau misalnya ada congestion berarti kan VPP kan powernya apa namanya, nggak bisa nggak bisa memberikan power secara maksimal karena adanya keterbatasan jaringan. Jadi karena ada keterbatasan jaringan untuk keandalan sistem itu sendiri, akhirnya VPP nggak bisa maksimal dalam produksi listrik. Nah, karena VPP nggak bisa maksimal, akhirnya VPP nggak ada untung. Nah, di sini saya bahas itu. Jadi gimana caranya waktu ada congestion, VPP tetap untung. Terus kesimpulannya, ini hasil-hasil simulasinya. eh dari sini juga hasil simulasinya, langsung aja ke hasilnya. Nah, di sini eh di sini, nah dari hasil simulasi saya menggunakan eh, beberapa macam metode, kayak misal OCTC UPF yang paling simpel, terus by level sama by level punya saya, itu di sini terbukti bahwa semakin banyak congestion, makin banyak keuntungan yang maksudnya profitnya lebih besar dibandingkan eh, kalau misalnya nggak ada congestion gitu. Jadi dari paper ini eh, saya berusaha gimana caranya ketika ada congestion, VPP tetap untung meskipun eh, distribusi powernya ke sistem dibatasi. Tuh.
Jadi kesimpulannya di sini eh, saya mau apa namanya mempropos hybrid DSO VVP di mana dia bisa menyeimbangkan antara batasan teknis dan juga tujuan ekonomi di jaringan distribusi. Selain jadi kita bisa mengoptimalkan distribusi dari VPP secara teknis dan juga secara komersial gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk paper yang saya bahas. Tuh. Oke, terima kasih Mas Ilham atas paparannya. Menarik. Kalau bagi saya orang yang baru apa namanya, baru masuk PLN ya, dan memang ini sangat banyak hal-hal baru yang baru saya ketahui dan juga paparannya sangat lengkap ya dari strategik sampai ke teknikal. Nah, nanti teknikal itu sebenarnya ada beberapa teman-teman PLN yang paham, biasanya teman-teman power lah ya yang berada di operator atau di pengatur beban pusat atau pengatur beban distribusi P2D dan P2B dan lain-lain gitu ya. Namun tetap tetap ada sisi ekonominya yang kita lihat di sana dan juga PLN juga mulai sebenarnya untuk PPP di area Bali gitu ya. Dan di sini memang sudah ada juga beberapa pelakunya yang maksudnya yang sedang eksekusi gitu ya, sedang ongoing. Nah, di sini saya tidak akan memperbanyak apa yang saya obrolkan gitu ya, tapi saya menyerahkan kepada rekan-rekan audiens untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan waktu dan tempatnya. Kalau ada yang mau apa namanya eh, Mas langsung Romel, bicara, izin. dipersilakan. Silakan Mas Dharma. Ya, terima kasih ya. Tadi menarik banget paparannya. Yang pertama kita terima kasih banyak Mas. Tadi penyampaian dari Mas Ilham ya. Eh, Kebetulan saya juga beberapa bapak-bapak yang lain di sini sudah hadir juga. Ada Pak Adri, ada Pak Adi, manajer saya juga. Dan beberapa teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa kita lagi mau coba untuk implementasi virtual power plant ya yang ada di Bali. Cuma ada beberapa mungkin persiapan yang perlu dan juga tantangan atau isu yang perlu kita siapkan sehingga kita bisa roll out terkait dengan VPP ini bisa kita jalankan ya. Misalnya Pak, karena ini bisnis masa depan bagi PLN juga dan juga kemudian juga penetrasi dari PV akan semakin banyak ke depan ya. Hal itu nggak bakal bisa istilahnya inevitable ya, tak terelakkan gitu. Dan kita harus mempersiapkan dari sisi PLN sebagai major player di single one utility in Indonesia tadi. Nah, saya menariknya tadi papar dari Mas yang untuk kasus di Korea kan sebenarnya mirip-mirip sama di Indonesia di mana kita nggak punya. Saya juga belajar sedikit di Inggris karena kebetulan pernah di sana ya setahun. Di sana kan jelas tuh ada tiga, ada capacity market, wholesale, dan juga ada capacity sama balancing. Di Jepang juga kemarin pas waktu ke teman-teman Waseda juga mereka juga punya balancing market, wholesale market sama capacity market. Jadi marketnya itu udah mature juga sehingga ketika ada model bisnis seperti VPP ini mereka siap untuk menerimanya gitu. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah menurut Mas Ilham nih ya, sebagai peneliti dan juga orang yang concern terkait dengan VPP ini, kalau saya kan saat ini di bisnis ya, possibility ataupun hal yang bisa kita adopt, mungkin dari technical VPP dulu untuk sebagai piloting project ya. Nanti kita scaling up, kita belajar banyak masalah interoperabilitas, kesiapan, kemudian juga kapasitas dari teman-teman juga yang teman-teman UP2D, kemudian teman-teman di P2B juga eh, nantinya pelan-pelan enhance ya pemahaman mereka bagaimana sistem ini berjalan, kemudian apa yang sebenarnya bisa menjadi hal yang kita start dulu pertama lakukan sampai kita bisa roll out untuk yang sistemnya komersial. Maksudnya dalam artian kalau yang saya pelajari di Inggris mereka tuh triggeringnya 2010. Ketika target mereka kan sebenarnya drivennya gara-gara waktu saya di sana wind energy itu masif banget dibangunnya. Nah, mereka melihat bahwa
untuk masalah fleksibilitas, demand respon dan segala macam itu udah harus dipersiapkan. 2016 Piklo sama Octopus Energy itu starting gitu. Tapi pemerintah sebagai yang memayungi frameworknya gitu, mulai dari interoperabilitas, kesiapan dari data, infrastruktur jaringan dan hal yang lain-lainnya gitu. Tapi di sini PLN ya setengah operator, setengah player gitu. Apa yang sebenarnya menjadi titik kunci yang kita perlu bisa bisa lakukan untuk adopt this technology, kita bring dari misalnya saya tadi Korea yang sebenarnya mirip-mirip ya dengan single market types gitu, sehingga nanti kita bisa roll out. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau boleh ditampilkan Mas, saya mau lihat anunya Mas tadi, mathematical modelnya tadi. Objective functionnya tetap baliknya ke cost ya. Tapi beberapa constraint yang perlu kita mungkin constraint-nya mungkin beda ya. Ada beberapa disesuaikan dengan Indonesia. Ini tadi menarik sih sebenarnya yang penelitian dari Mas Ilham lakukan. Mungkin kita bisa nanti suatu saat ya bisa diskusi bareng, kemudian running modelnya ini. Nah, mana tadi Mas? Nah, ini menarik banget sih Mas. Constraint-nya tadi nodal power balance, limit flow limit, generation output limit, voltage angle limit. Nah, kalau menurut Mas nih, eh, targetnya tetap objective function-nya adalah optimization cost ya. Tapi kalau bagi kita nantinya setelah nanti piloting, kita mau starting dulu piloting gitu. Let's say kita starting roll out 1 MW atau sampai 3 MW tahun depan. Yang perlu kita lakukan dari sisi constraint-nya, kira-kira apa nih Mas yang menurut singkat mungkin dari pandangan Mas Ilham, apakah constraint-nya juga lebih banyak misalnya terkait dengan apa? Dengan generation jelas ya. Untuk penyimpanan let's say eh, kendala pengisian dan pengosongan baterai karena kita kan kopling dengan baterai gitu. Kemudian tadi operasi pembangkitan udah jelas, kendala anggaran atau biaya gitu misalnya ya. Si budget gitu misalnya kita bisa gunakan sebagai constraint atau ada hal-hal yang sifatnya teknikal lagi yang perlu kita masukkan ke dalam constraint kita gitu. Mungkin itu Mas dua pertanyaan. Thank you Mas. Siap. Terima kasih Mas Dharma atas pertanyaannya. Saya persilahkan langsung kalau seandainya tidak paham, saya ada sedikit note. Tapi kalau sudah paham, dipersilakan Mas Ilham. Jadi yang pertanyaan pertama itu intinya gimana sih strategi untuk penerapan VPP di Iya, Indonesia ya? betul Mas, betul. Betul, Ah, betul. Nah, sebenarnya uh, ya menurut saya pribadi itu yang perlu kita siapkan itu gimana kondisi utilitas sistemnya aja. Yang pertama itu yang perlu kita siapkan kayak misalnya uh, apa namanya dengan injeknya nanti DR yang baru-baru ini meningkat, sistemnya itu tetap bisa stabil. Jadi kita pastikan dulu sistem distribusi utility-nya itu dalam keadaan bagus. Jadi misal nanti ke depannya terus karena kan DR ini nggak akan stop di sini aja, jadi bakal akan terus meningkat dari waktu ke waktu karena uh, tujuannya kan untuk apa namanya clean energy kan. Nah, dan mostly clean energy itu dapatnya dari sistem-sistem yang kecil-kecil ini yang terdistribusi ini. Jadi menurut saya yang paling utama itu tetap di bagian teknisnya ya. Jadi kita menyiapkan uh, sistemnya sestabil mungkin. Jadi siap buat menerima uh, apa namanya injek dari berbagai DR yang nantinya masuk ke sistem. Itu satu. Terus selain itu mungkin kontrol sistemnya juga perlu diperhatiin ya. Jadi kan uh, VPP kan ini kan nggak terbatas pada satu lokasi kan. Jadi mungkin betul, untuk betul. kontrolnya akan lebih rumit. Jadi itu juga perlu jadi kita apa namanya kita buat platformnya yang sedemikian rupa sehingga nanti antara VPP bisa koordinasi gitu. Sama mungkin kalau terakhir itu jadi intinya di bagian teknis ya. Jadi teknis dulu kita siapkan, terus juga mungkin dari PLN-nya itu bisa bantu bantu VPP buat karena kan VPP kan nggak bisa kan nantinya VPP misalnya
muncul, itu kan dia nggak tahu keadaan sistem jaringan kan. Jadi meskipun dia, jadi kalau misalnya eh, dia punya kapasitas misal 5 megawatt, cuman ternyata dari PLN atau dari operator yang di atasnya cuma bisa terima 3, dan eh, sedangkan VPP itu juga perlu optimasi sendiri. Jadi kalau tiba-tiba dia udah optimasi 5, terus tiba-tiba cuma bisa 3 kan, harus optimasi lagi kan. Otomatis nanti kesulitan di bagian VPP-nya. Karena data-data dari misal operator-operator DSO dan TSO kan nggak di-share ke, misal data jaringan kan nggak di-share ke VPP biasanya. Nah, semisal data jaringan nggak di-share ke VPP, maka salah satu eh, yang lagi saya teliti juga ini, gimana caranya operator yang di atasnya DSO dan TSO itu ngasih suatu sinyal yang itu merepresentasikan kondisi suatu sistem. Jadi terus yang lagi saya dalami juga itu jadi tentang pricing ya. Jadi pricing itu juga salah satu eh, cara gimana VPP bisa tahu kondisi sistem di suatu nodes atau daerah itu. Jadi itu tadi. Jadi kalau dari saya tetap fokus di bagian teknikalnya, itu dipastikan mumpuni, terus kontrol sistemnya gimana, sama gimana caranya koordinasi, gimana caranya eh, kita memberi informasi-informasi ke VP nantinya. Karena nanti ke depannya itu eh, exchange information ini nggak bisa eh, kita informasi-informasi itu nggak bisa kita share antar entitas kan. Jadi harus kita jaga, ada beberapa informasi yang rahasia mungkin seperti antar VPP itu juga nggak akan sharing apa namanya, nggak akan sharing data satu sama lain, atau ISO nggak akan share ke data mungkin jaringan ke VPP, atau VPP nggak bisa tahu sistem jaringan TSO. Jadi itu untuk transfer informasinya juga perlu diperhatikan mungkin gitu dari saya. Terus untuk yang selanjutnya Kalau ini Mas eh, mungkin tadi tambahan selain dari sisi teknikal ketika kita pengen roll out untuk jadi apa jadi market baru gitu ya, apakah perlu market khusus gitu ya atau ya dengan market sekarang gitu eh walaupun highly regulated ya by government gitu tetap bisa dijalankan gitu atau perlu fleksibilitas atau payung hukum yang dedicated gitu untuk eh, kayak teknologi seperti ini ya karena ke depan kan udah makin banyak tuh orang power system itu bakal bakal dibutuhin banget lah. Eh, jadi perlu ada si apa market khusus untuk menampung teknologi-teknologi baru ya. nah, sebenarnya mirip, kondisinya itu mirip kayak di Korea. Di Korea tuh sekarang dia juga lagi gimana caranya ngembangin market-market kecil, sama juga jadi kayak sekarang kan PLN juga lagi ngembangin market-market kecilnya kan secara internal kan, nggak tersebar ke mana-mana. Nah, Iya. di Korea sendiri juga sama. Jadi Capco itu sebagai PLN-nya di Korea itu sekarang juga lagi ngembangin TSO secara pilot project. Jadi kayak ya, kawasannya cuman kawasan, jadi kayak marketnya TSO-nya itu terpisah dengan PLN, tapi untuk DSO-nya itu masih dalam satu PLN. Itu kalau di Korea. Nah, di Korea sendiri mungkin nanti kalau misalnya nanti di Indonesia melakukan hal yang sama, kayak sekarang lagi mengembangin DSO lagi simulasi-simulasi gitu kan. Nah, itu mungkin lebih ke tujuannya DSO itu apa. Tadi market retail itu punya tujuan yang beda. Dia tujuannya untuk maksimalkan profitnya dia sendiri, atau untuk meminimalkan uh, cost dari uh, untuk meminimalkan cost atau memaksimalkan profit. Jadi kita bisa cek di situ. Kalau misalnya mungkin terhubung sama PLN, jadi masih monopoli apa namanya, masih cuma satu perusahaan misalnya, mungkin biar lebih aman, kayak kita minimal minimal meminimalkan cost yang ada gitu, bukan cost produksi, instead of maksimalkan profit gitu. Jadi lebih ke tujuannya sih yang ditentukan itu. Sip, sip. Thank you banget, Mas.
Ya. Itu sudah atau pertanyaan keduanya bagaimana? Keduanya yang tadi terkait dengan ini ya, tadi hmm, Market eh, ya? nggak masalah mathematical modelnya ya. Tadi kan dalam penelitiannya Mas Ilham kan jelas tuh dari simulasi optimisasi yang dilakukan. Tapi kalau untuk case-nya misalnya, let's say roughly aja lah menurut Mas Ilham, di constraint-nya itu apa aja sih yang perlu diadopt misalnya untuk kami ya bagi orang-orang PLN, let's say eh, ada misalnya kendala, kendala pengisian atau pengisian baterai karena kita pengennya VPP ini juga kayak communal base gitu ya, di store dulu ke baterai kemudian di ke grid gitu, ke TR ataupun ke TM. Kemudian yang kedua misalnya tadi congestion constraint kan sudah ada ya, kendala jaringan distribusi atau kemacetan atau ada hal-hal yang sebenarnya perlu disesuaikan gitu dengan ya kondisi di Indonesia misalnya kendala biaya atau anggarannya cost budget constraint gitu ya. Biaya total sistem itu nggak boleh melebihi anggaran atau yang ditentukan untuk pengoperasian PPP. Mungkin ada sedikit gambaran Mas untuk kayak dari Mas Ilham mungkin. Oke. Jadi eh sebenarnya kalau yang dari punya saya ini itu saya lebih ke optimize gimana apa namanya operation cost sih. Jadi Resen, ketika sistemnya udah ada itu kita optimize sistem-sistem yang udah ada supaya dapat eh, apa namanya memperhatikan dua aspek aspek ekonomi dan aspek teknis. Nah kalau misalnya tujuannya beda, kita bukan bukan lagi mengoptimalkan tentang operation cost atau kita sekarang sedang apa mencari gimana planningnya atau kayak tentukan siting dari VR. Mungkin nanti ada beberapa penyesuaian ya. Mungkin bisa tadi seperti kapasitas eh cost-nya dari anggaran biaya yang kita punya berapa itu bisa juga kok. Jadi itu mungkin juga memungkinkan juga kita masukkan ke dalam constraint constraint juga. kita ya. Baik, Ya. baik, Pak. Thank you, Mas. Siap, Cukup siap, dari saya, Mas Romel. Menarik, menarik banget. Mungkin nanti siap, paparan siap, sama ininya saya bisa akses ya, Pak, siap, siap. apa risetnya. Aman, aman, Mas Dharma. Ini keluarganya PLN. Ah, mungkin kakaknya sudah datang juga, Pak Rinaldi. Maulana juga sudah hadir di sini. Oke, izin sebelumnya ini menarik ya, karena saya dulu ke Korea juga melihat waktu ke Kepko juga dilihatin gitu, PVP-nya itu terhubung dengan DCC ya, Distribution Control Center Control Center gitu ya, DCC atau DSO-nya di situ dan juga terhubung dengan ADMS namanya Advanced Distribution Management System. Itu sudah piloting sudah di piloting di Jeju Island. Nah, ini mungkin kalau di Seoulnya belum ada yang masif ya tentang PPP, belum 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 jalan gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Dipersilakan waktu dan tempatnya. Kalau pertanyaan yang ada di chat, mungkin Pak Ari boleh ngomong atau saya bacakan? Izin Pak Romel, Lah, ya, silakan Pak Ari. ya Pak. Ini mohon maaf nggak bisa apa mengaktifkan video. Siap. Ya mungkin pertanyaannya tadi udah hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya dari Pak siapa tadi Dharma. Pak Dharma ya. Mm-mm. Untuk penerapan VPP di PLN baik di sisi DSO maupun TSO ya. Kalau yang dari hasil penelitiannya Pak Ilham kan dengan pola hybrid ya Pak ya. Untuk VPP-nya terhubung ke DSO maupun TSO. Mungkin saya untuk pertanyaan pertama saya tadi mungkin udah terjawab ya. Baik Mungkin Pak. untuk pendekatannya itu mungkin dari sisi teknis sistemnya dulu perlu disiapkan dari kestabilan sistemnya maupun dari sisi control centernya ya. Mungkin ada sedikit tambahan lagi Pak pertanyaan Pak. Kita Silakan Pak. ketahui sendiri kan kalau di PLN ini kan uh, sudah banyak sistem IPP yang menggunakan uh, sistem apa namanya tuh
apa ya? Dispatchingnya Pak, dispatching ya. Bukan Pak, untuk pricingnya itu pakai nggak pakai gitu harus bayar gitu Pak. Oh, TOP, take or Ya, pay. take OP ya, take OP dan itu kan kontraknya lama ya. Hmm. Untuk sistem pembangkitan sendiri kan kontraknya kan lama bisa puluhan sampai 10 sampai 20 tahun Pak ya. Nah, itu jika seandainya sistem transmisinya itu sudah over generation, nah itu bagaimana mitigasinya ketika PV ini sudah banjir juga dari sisi distribusinya Pak. Bagaimana koordinasinya seperti itu? Apakah nanti takutnya di sisi VPP ini tidak terserap seperti itu? Karena memang pembangkitan di sisi transmisinya itu memang harus dioperasikan karena udah take or pay seperti itu ya. Mungkin itu aja tambahannya Pak Romel dan Pak Ilham. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ari. Ini menarik juga ya, maksudnya ternyata sebenarnya yang saya tangkap mungkin bisa dielaborasi. VPP itu malah bagaimana meminimalkan curtailment atau tidak menyerap renewable energy karena renewable energy intermittent sehingga banyak juga curtailment atau pemotongan ngekat gitu ya nggak diambil nggak diserap. Tapi saya nggak tahu lebih lengkapnya mungkin Pak Ilham Mas Ilham bisa elaborasi itu banjir renewable energy bagian distribusi DER-nya itu bagaimana nantinya kalau di transmisinya atau di ininya over generation. Silakan Mas Ilham. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi eh, kalau jadi emang kalau di luar kan kita ada beberapa macam market ya. Ada yang namanya energy market, ada yang namanya flexibility market atau auxiliary market kayak gitu-gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kondisinya VPP yang oversupply, itu kita bisa membatasi kayak VPP cuma bisa kontribusi di bagian flexibility market atau auxiliary market. Jadi kayak eh, karena karena kalau misalnya VPP kontribusi ke energy marketnya mungkin nggak bisa karena udah ada generator-generator yang eh, existing generator yang emang mau nggak mau harus supply karena udah ada perjanjian lama seperti itu. Jadi kita bagi apa namanya partisipasinya kita kita bikin apa namanya kontribusinya VPP terbatas pada market apa gitu. Jadi kita tentukan di situ. Jadi bukan untuk apa energi market keseluruhan, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, semisal lagi peak demand dan sebagainya. Jadi mungkin VPP-nya bisa dimaksimalkan di situnya, kalau menurut saya. Baik, Mas Ilham. Bagaimana Pak Ari? Eh, Baik Pak Romel, cukup sepertinya Pak. Mungkin bisa saya ulangi apa dari pernyataan dari Pak Ilham tadi mungkin lebih ke arah fungsi VVP-nya lebih ke arah untuk stabilitas ya daripada untuk energi ya Pak ya untuk ketahanan sistem ya. Mungkin seperti itu ya Pak Ilham ya. Betul, Pak. Oke baik. Makasih Pak Ilham, Pak Romel. Siap. Makasih banyak Pak Ari atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya yang di chat ini ada Pak Danan dari UP2D Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya. Kalau bisa menyampaikan langsung dipersilahkan Pak Danan. Kalau tidak ada, mungkin saya menyampaikan pertanyaannya. Eh, untuk VPP yang tadi dicontohkan, apa ada protokol eh, khusus yang digunakan atau multi protokol? Apa saja contohnya? Nah, saya juga sebenarnya kurang paham nih protokol bagaimana. Tapi mungkin karena beliau dari UP2D, dari pengatur distribusi, mungkin paham ini maksudnya protokol apa. Atau, Komunikasi itu Mas, oke, komunikasi komunikasi protokol. ya. Protokol komunikasi maksudnya ya. Oke, bagaimana Pak Mas Ilham? Boleh diberikan tanggapan. Untuk komunikasi, jujur saya eh, nggak terlalu apa namanya eh, belajar ke sana ya. Mungkin tapi eh, biasanya untuk common protokol tuh eh, ada ada standar masing-masing. Jadi tergantung tergantung apa namanya posisinya di mana. Kayak misal
protokolnya macam-macam. Saya sebenarnya untuk protokolan kayak internet dan sebagainya kan RS485 seperti itu. Iya, iya. Ya, eh, jujur saya itu eh, kurang tahu, ini kurang apa namanya, nggak meneliti sampai sejauh itu sih. Jadi masih sebatas eh, optimal dari VVP. Siap, siap, siap. Oke, Mungkin sedikit Mas sharing aja Mas ya apa yang saya oh, dapatin waktu si- terakhir di ini silakan, sama-sama belajar ya. Kalau kalau silakan. intinya kalau yang ada di Jepang waktu itu kalau untuk komunikasi protokol mereka menggunakan awalnya standar yang udah di recognize oleh IEC ya. Misalnya ada IEC 61850 itu yang saya tahu. Tapi pada akhirnya mereka membangun eh, communication protocol Econet sendiri yang udah diakui IEC untuk interoperabilitas sehingga mereka pemerintahnya itu udah nyiapin tuh mau device-nya apapun bisa tuh dengan menggunakan itu. Sebenarnya kalau untuk VPP ini mau dia pakai Modbus, kemudian dia pakai DNP3 atau MQTT itu banyak lah bisa digunakan ya kan. Atau OpenADR itu banyak setahu saya kalau masalah communication protocol. Cuma kalau kalau yang di Jepang mereka dari awalnya menggunakan yang IEC 68 5 apa 61850 kemudian mereka ngembangin communication protocol sendiri, Econet sama satu lagi BIC ini seperti itu. Jadi lebih udah masif ya, lebih ke arah cyber security ya, masalah data takutnya nanti ada penetrasi dari manapun. Jadi mereka ngebangun sebuah sistem yang mampu untuk interoperabilitas di mau device-nya apapun. Jadi pemerintahnya udah ngepayungin apapun device-nya, kemudian nanti bisa dikonekkan, bisa berkomunikasi, dan juga masalah securing data dari sisi komunikasi tersebut juga mereka udah pikirkan seperti itu. Tapi kalau di VPP itu bebas sih, ada MTQQ. Kalau yang kita pakai MTQQ ya, seperti itu sih. Betul, betul. Saya izin berkomentar juga kalau di Korea yang di Jeju Island itu memang full mereka domestik bikin sendiri, homemade sendiri. Jadi bahkan VPP platformnya juga dibikin sendiri gitu, ya. DMS-nya juga dibikin sendiri. Gitu, ya. Dimana konvensional grade-nya itu masih Hitachi dan lain-lain itu Siemens juga ada. Di Amerika juga pakai bahkan sebenarnya di konvensional gridnya waktu kita ke sana mungkin PLN lebih lebih apa namanya lebih lumayan lebih modern gitu lebih otomasi gitu dibandingkan konvensional gridnya tapi yang renewable grid maksudnya renewable energy dan PPP dan lain-lainnya ini dia mulai sendiri gitu dan dia bikin sendiri dan full domestic gitu, kalau tidak salah. Oke, Mungkin ada bisa pertanyaan, saya bisa silakan. menambahkan juga. Sebenarnya saya nemu apa namanya kayak guidelines. Jadi di IEEE itu ada juga Hmm. namanya guideline untuk apa namanya menerapkan di IRMS gitu. Jadi Ah, judulnya itu IEEE Guide for Distributed Energy Resource Management System DRMS Functional Specification. Nah, di sana diterangkan juga tentang communication-nya kayak protokol setup aja yang kita referensi itu kayak misalnya pakai IEEE STD 1815 atau hmm, tadi seperti yang dikatakan Mas Dharma, Pak Dharma hmm, juga seperti menggunakan IEC 61850. hmm, Jadi hmm, tergantung apa namanya lebih ke reverse itu aja sih. Jadi kayak yang udah standarisasi yang ada, terus nanti kita terapkan tergantung kebutuhan. Kayak misalnya kalau mau eh, tentang cyber security ke IEEE 15487, atau kalau misalnya tentang smart inverter function itu ke EPRI 2016 atau NERC 2018 gitu itu tentang power quality ke IEEE 1159. Jadi tergantung kebutuhan kita. Jadi setiap setiap apa namanya eh eh, eh, scope itu ada standarnya masing-masing seperti itu. siap-siap. Nanti boleh di-search juga nggak, Pak Mas Ilham, nanti guideline-nya tadi. Menarik untuk Boleh, dibaca boleh. nanti. Iya. Siap, siap. Oke, lalu yang lain adakah pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Dipersilakan waktu dan tempat untuk mungkin secara langsung.
Jika ada dipersilakan di chat. Kebetulan tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita apa namanya menutup eh, diskusi yang menurut saya lumayan sih. Ada? Tadi ada yang Su- ngomong. Izin Mas, mungkin terakhir sih Mas, ini Silakan, silakan. terlepas dari ini ya, Apik ini bisa nanti sebagai Mas Romel gitu untuk sharing-sharingnya tidak terbatas pada forum ini, tapi kayak kita punya forum koloni ataupun nanti suatu saat misalnya kita butuh ya untuk pendalaman terkait technical issue sesuatu bisa kita kolaborasikan juga dari sisi apa bersama teman-teman yang di Apik ya misalnya ya. Ada case-case tertentu yang mungkin kita hadapi pada saat implementasinya itu juga menarik sih. Siap. Kalau kami di Apik pada dasarnya bridging dan menyediakan platform, nanti ujung-ujungnya nanti tetap apakah teman-teman apa namanya peneliti di Korea ini ada waktu atau tidak, tapi biasanya dengan nature-nya peneliti di Korea itu biasanya Sabtu Minggu Mas Dharma, tapi nanti kita lihat kalau seandainya memang cocok kenapa tidak gitu ya, karena yang kita ketahui PLN itu di dunia cuman mirip itu dengan dua institusi itu Kepko dan juga IDF. Nah, tapi tadi saya dengar baru tahu juga ini Kepko itu kiblatnya Amerika gitu ya, tapi tidak apa-apa. Nah, mungkin memang Korea pada dasarnya memang kiblatnya Amerika. Oke, tapi kita tampung nih Mas Dharma nanti kalau memang berjodoh kita gaskan. Nah, di lain sisi ini kan VPP nih. Tadi sudah dijelaskan tentang perbedaannya dengan microgrid. Nah, microgrid itu seminarnya ada lagi di tanggal 29 atau 30 November. Kita gaskan lagi. Jadi di satu sisi mungkin seperti Mas Dharma mungkin sudah tahu banyak tentang PPP. Tapi secara orang di Indonesia gitu ya, atau mungkin orang oil and gas, atau orang yang fokus usahanya pembangkitan gitu ya, atau mahasiswa atau researcher yang lainnya gitu ya, dia belum banyak mengetahui tentang renewable energy dan transisi energi yang membutuhkan perihal-perihal ini, enabler yang kalau tidak ada ini ya yang lainnya juga tidak bisa terimplementasikan, bisa terpenetrasikan lebih banyak ke sistem gitu ya. Oh, yang saya tangkap seperti itu nanti jika ada kolaborasi dengan koloni, kalau saya pribadi sih punya keinginannya mau, tapi kan ini bukan satu pihak ya, jadi ini adalah sebuah asosiasi. Nanti kita diskusikan jika ada peneliti, teman-teman kami seperti Mas Ilham dengan teman-teman kami yang lain juga masih banyak sebenarnya di Korea mengenai apa namanya ketenaga listrikan ini. Jawaban saya mungkin itu, tapi mungkin saja Mas Ilham ada tanggapan, silakan Mas Ilham. buat itunya kerjasamanya ya. Dan Lebih biasanya mungkin banyak seperti diskusi-diskusi atau minta pandangan dan lain-lain mungkin ya Mas Ilham. mungkin bagus juga sih Mas Pak kalau misalnya untuk diskusi-diskusi karena jujur saya di sini juga kekurangan informasi perkembangan di Indonesia kayak gimana gitu. Jadi mungkin dengan saya lagi belajar kan tentang apa namanya TSO PPP di sini nanti kedepannya bisa juga diterapin di Indonesia. Tuh. Karena Korea juga lagi gencar-gencarnya eh, buat tentang PPP ini. Saya itu juga lagi selain apa namanya lagi juga banyak pengembangan terkait artificial di RMS gitu. Jadi kayaknya Hmm, menarik juga untuk diskusi Iya mengetahui Mas. kasus-kasus di Indonesia gimana. menarik. Sebenarnya kayak Encore itu udah pernah datang Mas, kita panggil terus diskusi ya. Mister Seongli itu dari kebetulan aksesnya dari Kepko, terus dari Mas Romel juga ke Kepko, habis itu kayak Kepko ngasih rekomendasi Encore ya yang Hmm, ngembangin VPP di Jeju sama di Hawaii. Terus hmm, rencana mungkin nanti ke depan kita ada dia sih mau nawarin ya salah satu profesor untuk datang hmm. karena mereka ngerjain VPP juga tapi di Pulau anu Mas Luwuk, eh apa kayak pulau kecil di sana di Sulawesi. Sulawesi apa ya Luwuk itu ya? Sulawesi eh
Sulu Tenggo mungkin ya? Sulu Tenggo nggak? Mas Tenggo. Luwuk. Kalau nggak salah Sulu Tenggo itu kalau nggak salah. Itu ada hibah hibah Korea juga. Dia mau bikin smart apa gitu. Smart. Iya, di sana bikin smart gitu, sorry terputus tadi Mas. Terus Ya, dia mau ngajak profesornya dari Kentek. Pernah dengar Kentek nggak? oh pernah itu eh, universitas baru itu, Iya, di bawah institut Kepko baru. ya. Mm-mm. Nah, itu dia pengen banyak bawa VVP juga sih ke Indonesia. Siap 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 Mas Dharma. Menarik menarik. Oke, sebelum kita tutup, apa namanya? Apakah ada pertanyaan lagi yang bisa langsung menyampaikan? VPP ini salah satu enabler renewable energy. Kalau dia ada, mungkin bakal banyak renewable energy yang kecil-kecil bisa ter-enabling gitu ya, bisa penetrasi ke grid dan dihitung sebagai apa implementasi renewable energy yang mix-nya berapa gitu di grid kita. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya sebelum menutup bertanya dulu nih ke Mas Ilham. Apakah presentasinya boleh saya sebar ke atau berikan kepada rekan-rekan yang meminta atau terbatas? Boleh disampaikan juga. Dan nanti guideline-nya juga kami boleh di-share juga Mas Ilham karena sejujurnya eh, orang PLN ini nature-nya DNA-nya sekarang suka belajar dan pembelajar sekarang Pak Ilham, dan karena kita harapan masa depan nih untuk ketenaga listrikan dan ujung-ujungnya sebenarnya nanti energi itu menuju listrik gitu. Bahkan ini ada Pak Asin juga, ada beberapa dosen, ada beberapa eh, eh, petinggi dari ITPLN juga yang dimana eh, motonya adalah the future energy is electricity. Jadi kita lihat nanti energi itu dua base-nya ya, fuel base atau chemical base, satu lagi ke electricity base. Jadi mungkin nanti komponen electricity base-nya lebih banyak dibandingkan chemical base. Dari saya itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup eh, diskusi dan sharing hari ini. Terima kasih banyak Mas Ilham Ramadan Maulana sudah memberikan sharing pengetahuan dan paper yang baru ya. Paper yang baru itu menariknya karena dengan skema VPP yang single market di Korea yang harusnya tidak menguntungkan tapi bisa dibuat menguntungkan dengan perhitungan simulasi dari hybrid TSO dan DSO system dari Mas Ilham. Mungkin di Indonesia single marketnya itu lebih parah dibandingkan Korea. Kalau Korea tuh single marketnya masih dinamik nih terhadap waktu, tapi Indonesia itu sepanjang waktu single market. Jadi satu harga sepanjang waktu dan se-Indonesia. Itu mungkin lebih challenging lagi untuk bagaimana menarik dan memberikan profit terhadap market ini. Sehingga Mas Dharma juga berpikir tadi apa perlu kita regulasi yang lain gitu ya untuk melakukan eh, untuk mendapatkan profit dari skema VPP ini. Ini hal yang menarik bagi saya. Saya memang apa namanya banyak bersentuh dengan baterai, tapi baterai bukanlah apa-apa gitu ya, kecuali di enabling oleh smart grid, smart microgrid, VPP dan lain-lainnya. Oke, dari saya sudah cukup. Saya rasa bagaimana Mas Nur Hadi yang nutup saya atau Mas Nur Hadi ini? Ya nggak apa-apa sekalian aja sama moderator. Oke, siap. Sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan ini stabil di angka 30 pesertanya. Menurut saya kalau sudah lebih dari 20 sebenarnya sebuah webinar itu sudah efektif, sudah bagus gitu, sudah banyak yang mendengarkan gitu ya. Dan selanjutnya 2 minggu lagi kita akan ada pemaparan atau diskusi tentang seperti ini juga dan untuk penelitian terbaru tentang smart microgrid dari Mbak Nadia dari Sugiyuan University. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua dan semoga terus belajar.
Siap, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Thank you Terima Mas kasih banyak. Ronald, Terima kasih Terima banyak kasih, Mas Pak. Ilham. Ibu semua. Menarik, mantap. Terima Saya kasih. izin Makasih juga Mas ya. Romeo, luar biasa menarik sekali Siap. dari Mas Ilham juga. Terima kasih Pak Asin. Pak Asin Ya, ex-direktur dari Bapak-bapak Plan dan Indonesia terima Power. kasih. ya. Kebetulan memang luar biasa nih, kampus juga sedang mendalami, dan Icon Plus juga mau majornya ke situ. Icon Plus itu menjadi backbone-nya virtual power plant nanti. Mantap. Siap Pak. Siap terkopi Pak. Emang Icon Plus nanti bantu Mas Dharma juga nanti di Bali. Oke, kalau begitu saya hentikan